Shalom Lause-Lause ya, bersyukur hari ini saya bisa bersama dengan Lause Sam dan juga Lause Erik untuk sama-sama kita membicarakan satu tema, yaitu tema hope ya, pengharapan. Dan tema ini adalah salah satu tema yang sangat relevan dengan situasi kita saat ini ya. Betul sekali Lause. Lause, ngomong-ngomong ya, saya barusan tuh baru ngobrol sama klien saya yang lagi sedih banget Lause. Ya. Kenapa? Karena beliau tuh baru ditinggal sama istrinya. Istrinya tuh kena COVID dan sampai meninggal Lause. Kasihan banget sih bapak ini. Dia merasa hidupnya berantakan, sampai dia merasa dirinya tuh udah nggak ada pengharapan lagi Lause. Kasihan banget ya Lause Erik. Lalu apa yang Lause Erik lakukan menolong Bapak tersebut? Ya, saya sih berusaha untuk terus mendampingi bapak ini ya Lause Sam. Karena kehilangan seorang yang dikasih itu pasti nggak gampang sih ya. Pasti bapak ini saat ini tuh lagi dalam kondisi yang sangat berat. Yang bisa saya lakuin ya, saya mendoakan bapak ini supaya Roh Kudus menolong beliau untuk beliau bisa menaruh pengharapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya betul loh saya. Memang mendampingi orang yang berduka itu bukanlah suatu hal yang mudah. Saya pernah mengalami kedukaan. Waktu itu papa saya berpulang dalam usia yang sangat muda ya. Dan dalam masa-masa ini pun saya mendampingi seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang istri yang kehilangan suaminya. Yang bisa saya lakukan hanya mengirimkan chat WhatsApp sederhana gitu ya. Tidak memberi nasihat karena kebanyakan biasanya pasti masih syok dan belum bisa menerima peristiwa yang terjadi. Tetapi ketika kita mendampingi dan memberitahukan bahwa kita sedang mendoakannya, itu dapat memberikan kekuatan bagi orang yang kita kenal ini. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang pengharapan itu adalah kebutuhan dari semua orang. Bukan hanya ketika sedang berduka, tetapi semua orang yang berdosa itu membutuhkan pengharapan. Nah, makanya biasanya di minggu Advent pertama menyambut Natal biasanya akan dimulai dengan tema hope ini ya. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, kelahiran Kristus itu membawa pengharapan pada masa itu, di mana orang-orang pada masa itu tuh sudah lama sekali mereka mendengar nubuatan bahwa nanti akan lahir Mesias atau juru selamat. Ya, lalu bisa lihat ya di nats kita itu Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 itu dikatakan Raja Damai akan datang. Jadi sebenarnya mereka udah dengar lama. Dan di dalam masa penantian mereka tuh belum melihat penggenapan itu terjadi. Nah, apalagi kalau kita lihat di masa studi antar perjanjian ya, itu antara dari Maleaki sampai muncul nanti Matius itu mereka mengalami ratusan tahun seolah-olah Allah tidak berbicara kepada mereka. Seolah-olah Allah diam, tidak melihat pergumulan mereka, tidak melihat penderitaan yang mereka alami. Karena kalau dulu kan biasanya dengar suara langsung gitu ya, atau dengar suara lewat nabi-nabi. Tapi ini tidak ada sama sekali suara Tuhan. Mereka merasa Allah meninggalkan mereka. Nah, disitulah mereka merasa hopeless, mereka merasa kok gelap banget situasi saat ini, seolah-olah harapan jauh dari mereka. Nah, tetapi bersyukurnya ya, berita kelahiran Kristus yang membawa pengharapan akan kedatangan juru selamat, itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 5 itu dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak lagi menguasainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa berita kelahiran juru selamat Sang Immanuel itu benar-benar seperti terang di tengah kegelapan dosa, di tengah hidup orang saat itu yang ngerasa hopeless, seperti Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Terang itu yang datang ke dalam dunia seperti harapan di tengah kegelapan. Dan bahkan nantinya ya kita lihat terang itu bahkan mencerahkan hati dan pikiran mereka. Karena mereka menganggap Mesias yang dinantikan itu nanti hanya menyelamatkan mereka secara fisik, ya, membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Tetapi juru selamat yang hadir dalam dunia itu akan menyelamatkan manusia dari dosa dan memberi pengharapan yang kekal. Nah, bahkan kalau kita lanjutkan kembali ya, setelah kelahiran Kristus, pelayanan Kristus, sampai nanti merujuk kepada salib Kristus, itu pun sebenarnya satu pengharapan yang luar biasa ya bagi kita. Karena kita yang harusnya binasa kekal,
tetapi kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita kepada pengharapan yang kekal. Ayatnya pasti udah hafal banget ya, Yohanes 3 ayat 16. Dan kalau bicara kehadiran Kristus nih dalam hidup kita bahkan sampai saat ini, ya bahkan mungkin seperti kliennya Lause Erik alami, atau mungkin kita alami, atau mungkin orang terdekat kita alami di masa COVID ini, kehadiran Kristus itu memberikan pengharapan sejati yang memampukan kita melalui setiap pergumulan. Karena di balik segala kesengsaraan, penderitaan, pergumulan yang kita alami, firman Tuhan bilang apa? Penderitaan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan seperti apa? Pastinya pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah mengapa pentingnya kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Iya, betul Lauseville. Tapi Lauseville, kenapa ya? Walaupun saya udah tahu gitu ya, kita udah tahu bahwa pengharapan sejati itu ada di dalam Kristus. Tapi seringkali saya tuh masih dikuasai sama kekhawatiran. Ya betul, kayak gitu seringkali kayak gitu. Kita tahu bahwa pengharapan sejati ada di dalam Kristus. Tapi seringkali kita masih khawatir, takut. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengharapan sejati itu? Iya ya, emang situasi seperti ini tuh sangat real ya di dalam kehidupan kita seorang percaya ya. Seringkali kita udah sering dengar khotbah, mungkin ya kita udah dengar di care group, kita juga mungkin membaca sendiri bagian firman Tuhan. Kita tahu banget bahwa pengharapan itu dalam Kristus, kita harus mengandalkan. Tapi dalam prakteknya mungkin seringkali kita dikuasai kekhawatiran, kecemasan, bahkan ada yang meragukan pertolongan Tuhan ya. Wah jangan sampai sih ya sebenarnya. Tetapi kalau kita mau jujur ya, mau lihat diri kita atau mau kita melihat apa sih sebenarnya yang seringkali membuat kita masih sering khawatir. Ya setidaknya saya mungkin bisa bagikan tiga penyebabnya ya. Yang pertama mungkin kita salah fokus. Ya seringkali mungkin kita lebih fokus kepada penderitaan kita, kepada pergumulan kita. Kita sering tanya, kenapa sih Tuhan ini harus saya alami? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Gitu ya. Kita seringkali mempertanyakan kenapa kita sampai bisa mengalami hal itu. Sehingga kita terlalu fokus kepada penderitaan kita, masalah kita. Dan kita merasa, kok Tuhan diam sih? Kok Tuhan seolah-olah meninggalkan sih gitu ya. Katanya Tuhan janji ini dan itu. Nah, tetapi bukan karena Tuhan diam, karena seringkali kita yang salah fokus ya. Nah, kita nggak boleh lupa tuh Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Nah, berarti fokus kita adalah mengasihi Tuhan di dalam segala situasi. Bagaimana kita bisa mengalami pengharapan kalau kita lebih mengasihi yang lain di luar Tuhan, gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja kalau kita sedang teralihkan dengan masalah yang kita alami. Nah, yang kedua, kenapa seringkali kita masih dikuasai kekhawatiran? Mungkin karena kita tidak taat, ya. Kita selalu ajarkan anak-anak ya, taat firman Tuhan gitu ya. Menunda sama dengan tidak taat. Kita selalu ajarkan ke anak-anak. Tapi mungkin kita bisa melihat diri kita gitu ya. Seringkali kita mengalami up and down. Ada kalanya mungkin kita merasa lemah dalam iman. Kerohanian kita mungkin lagi bermasalah. Nah itu mungkin karena kita tidak memelihara disiplin rohani kita gitu ya. Kayak cinta itu kan perlu dipupuk ya dalam pernikahan. Terus misalnya hobi tanaman kan gak hanya sekedar beli terus gak diapa-apain gitu. Kita perlu untuk memelihara. Nah bagaimana kita bisa mengalami pengharapan kalau relasi kita dengan Tuhan aja gak connect gitu ya. Kayak sekarang wifi itu kan sangat penting. Ketika wifi ada gangguan kita gak bisa apa-apa. Nah ketika relasi kita dengan Tuhan ada gangguan dan kita mulai tidak taat, nah bisa jadi kita akhirnya jatuh-jatuhnya dikuasai dengan kekhawatiran. Nah, yang terakhir mungkin yang bisa kita renungkan, kenapa kita tahu bahwa pengharapan dalam Kristus tapi masih sering dikuasai kecemasan. Mungkin karena kita berjuang sendirian, padahal kita adalah umat Tuhan di dalam satu komunitas orang percaya, ya kan?
Tuhan hadir di dalam komunitas orang percaya, nah mungkin kita tidak bertumbuh dalam komunitas atau bahkan kita nggak mau masuk dalam komunitas yang sehat gitu ya. Kalau di gereja kita bilangnya care group ya, seringkali ngapain sih care group, nggak ada waktu gitu ya. Padahal disitulah komunitas kita berjuang bareng ya kan, berjuang sama-sama melakukan firman Tuhan dan kita dapat kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Nah, bagaimana mungkin kita mengalami pengharapan Tuhan kalau kita gabungnya di komunitas yang komentar-komentarnya aja tuh nggak mengarahkan kepada pengharapan kita, kepada Kristus gitu kan, untuk mengandalkan apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, mungkin 3 hal ini bisa membuat kita bercermin gitu ya, melihat kenapa sih kita masih sering dikuasai kekhawatiran padahal kita tahu pengharapan itu di dalam Kristus. Gitu loh, Lause. Wah, terima kasih sekali Lause. Ini ngingetin saya nih untuk supaya saya bisa mengarahkan iman saya kepada pengharapan sejati di dalam Kristus Lause. Amin. Betul. Nah, kita juga kan bahkan sebagai Lause, yang kali kita juga punya pergumulan kita masing-masing ya. Nah, bahwa pengharapan kita itu ada di dalam hati. Oleh sebab itu, kita harus punya relasi yang baik, relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, supaya kita selalu connect. Selain itu juga kita ada baiknya kita punya komunitas untuk bertumbuh, seperti misalnya di dalam care group. Iya. Ya puji Tuhan sih kalau kita sama-sama boleh diingatkan. Saya pun berjuang lah saya berjuang dalam kehidupan kerohanian pribadi, dalam disiplin rohani, membaca Alkitab dan berdoa bareng suami. Kita tuh juga berjuang gitu, dan bahkan kita juga berjuang untuk bertumbuh bersama di dalam komunitas, karena kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita perlu komunitas untuk kita sama-sama bertumbuh gitu kira-kira. Oke, kalau gitu loh, yang bisa kita lakuin buat Bapak ini, mungkin kita bisa dampingi terus ya loh, kita doakan dan juga kita berikan penguatan, namun kita tidak boleh menggurui ya loh ya. Dan mungkin bisa juga kita ajak Bapak ini untuk masuk care group supaya Bapak ini nanti gak merasa sendirian dan dia punya komunitas buat curhat, buat cerita, dan tentunya komunitas ini adalah komunitas yang sehat yang bisa saling menguatkan. Iya, puji Tuhan ya Lause ya. Saya berharap apapun kondisi kita, baik kita sebagai Lause ya yang mengajar anak-anak, yang mendampingi orang tua, yang mungkin kita juga punya keluarga kita sendiri, kita juga punya inner circle di pekerjaan gitu ya, di teman-teman kita. Kita sama-sama mengarahkan pandangan kita di dalam pengharapan di dalam Kristus ya. Bukan pada kekuatan kita, bukan pada harta ya. Ada orang menggantungkan harapan pada anak, pada orang tua, pada kekuasaan. Kita lihat sendiri ya, di masa pandemi aja itu semua nggak bisa kita andalkan gitu ya. Tetapi mari kita berpegang kepada Allah yang adalah sumber pengharapan. Keren banget sih ya, kita punya Allah, dia sumber pengharapan yang mampu menguatkan kita melalui segala situasi yang ada. Ya, di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan gini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, kalau ditanya, kenapa sih kita harus hanya berharap kepada Tuhan? Karena kesetiaan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat terbukti. Buktinya di mana? Banyak. Mau buka Alkitab, baca Alkitab, itu kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan memberikan pengharapan sejati bagi setiap umatnya. Dan saya juga percaya ya, kesetiaan Tuhan juga hadir di hidup Lause Sam, Lause Eric ya, dan keluarga dan kita semua yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan satu bagian firman Tuhan ya. Ini bagian yang sangat familiar sekali ya. Di dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, tapi dikatakan lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin.
yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Wah, ini satu ayat yang penuh dengan penghiburan ya dan penguatan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini bukan berarti bilang gini ya, waktu kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mengalami masalah, kita tidak akan mengalami pergumulan, akan ada datang panas terik, akan ada datang juga tahun-tahun yang kering. Tetapi poinnya adalah apa? Pohon yang merambatkan akarnya di tepi batang air. Artinya hidup yang melekat kepada sumber pengharapan. Apapun musimnya, sesulit apapun, selalu ada kesetiaan Tuhan melalui pemeliharaannya bagi kita. Amin ya Lause ya. Saya juga berpegang kepada firman Tuhan ya. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita melekat kepada sumber pengharapan, kita akan bisa melihat pemeliharaan Tuhan nyata dan pengharapannya itu nyata di dalam hidup kita. Tetap berharap kepadanya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Makasih Lause. Sama-sama Lause Sam, Lause Eri.